Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita masih mengangkat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sisi yang lain. Ada dua hal pada pagi hari ini. Yang pertama, aroma badan ya seorang sahabat itu tidak hilang ya wanginya walaupun tanpa diberi minyak wangi, karena didoakan dan diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, seorang perempuan yang suka berkata keji, selesai itu menjadi wanita yang baik sesudah memakan kue mamahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Ummu Asim, ya, ini diriwayatkan dari Turmuzi dan Baihaqi. Ada seorang perempuan namanya Ummu Asim, istri dari Athabah bin Farqad. Dia bercerita bahwa suaminya Athabah bin Farqad ini bukanlah seorang laki-laki yang istilahnya berhias menampil dengan yang wajar begitu. Artinya dia menceritakan suaminya tidaklah selalu meminyai rambutnya, ya. Orang dulu pun itu tadi ya, minyak rambut. Kalau kita kan pakai gel dulu ada, kalau kita bilang dulu begitu. Begitu juga dengan wangi-wangian. Ini Athabah bin Farqad bukan tipenya, ya. Artinya ya sudah, baju begitulah. Rambut ada minyak pakai, nggak ada ya sudah, ya. Artinya nampilnya biasa sajalah, tidak pala kali. Jadi istrinya bercerita bahwa suaminya itu punya aroma badan yang wangi, padahal tidak pakai minyak wangi. Yang pakai minyak wangi itu ya adalah kami, katanya istrinya. Nah, ketika dipertanyakan kepada Athabah bin Farqad, dia bercerita, ya, aku jumpa sama Rasulullah, kemudian beliau meminta sarungku, ya. Kuberikanlah sarung itu, beliau kenakan, kemudian beliau julurkan tangannya di antara sarung itu, beliau menggosok ya sarung itu tadi, kemudian dari situ ya beliau menggosok punggungku dan perutku. Nah, itulah yang dilakukan Rasul, ya. Maka Rasul mengatakan, ini aroma wangi dari ini, kata Nabi, ya, dari benda ini. Nah, begitulah dilakukan oleh Rasulullah terhadap Athabah bin Farqad itu, ya. Nah, sejak itu aroma badan dari Athabah bin Farqad tetap harum, ya. Sekalipun dia tidak pakai minyak wangi, dia mandi, ya. Seharusnya kalau kita pakai minyak wangi mandi hilang dia tidak. Kami selalu pakai minyak wangi, sementara ya Athabah tidak pernah pakai minyak wangi, tapi badannya tetap terus harum, ya, sampai akhir hayatnya. Cobalah, ini kan luar biasa ya Rasulullah itu sampai begitu, ya. Ketika dia memberikan sesuatu kepada sahabat, ya, beliau juga mendoakannya itu. Akhirnya apa yang terjadi, itulah yang diperoleh oleh Athabah bin Farqad.
Ini kan kalau kita bilang ya sulit juga ini ya bagi kita ya, mungkin kalau nggak mengenakan minyak wangi ya bau apek aja kita, apa yang kena lah ya, kena asap bau asap ya, kena debu bau debu, macam lah itu ya, dekat tukang cat bau cat kan begitu. Nah, kalau kita macam-macam bau kita kan. Nah kalau dia tidak, terus dia wangi, sampai istrinya berkata kami pakai minyak wangi sementara dia tidak, badannya terus harum. Ya, ini satu kita bilang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang terjadi atau diperbuatnya terhadap salah seorang sahabat yang namanya Attabah bin Farqad. Yang kedua ya, diceritakan oleh Abu Umamah Al-Bahili, ada seorang perempuan ini suka kali berkumpul sama laki-laki. Tahu lah namanya perempuan kumpul sama laki-laki ya, mulutnya itu ya suka bercakap keji ya, kotor gitu. Itulah kerja perempuan ini. Jadi satu saat ketika dia lewat, dia jalan, dia nampak Rasulullah. Beliau lagi duduk begitu menyantap kue sarit ya. Kue sarit lagi disantap Rasul, entah bagaimana dia lihat, dia pengen, ya Rasulullah mintalah ya kue yang ada di mulut anda itu, enggak tanggung-tanggung yang dimintanya ya, yang dari mulut Nabi ya. Nabi dengan senang hati memberikan ya kepada perempuan yang minta itu tadi. Apa yang terjadi sesudah dia makan ya kue yang dimamah Rasulullah itu ya, besoknya dan seterusnya ya, dikatakan oleh Umamah Al-Bahili, sejak itu perempuan itu orangnya pemalu, nggak lagi suka gabung-gabung sama laki-laki, dan mulutnya alhamdulillah katanya ya, cakap keji itu pun hilang, yang kotor-kotor itu pun dari mulutnya itu tak keluar lagi. Nah inilah kalau kita lihat ya, betapa tabaruk ya, keberkahan Rasulullah itu sangat luar biasa ya. Hampir, kalau bukan hampir ya, segala lini yang didapatkan yang kita sudah bicarakan, baik itu hewan ya yang sakit kita bilang yang diludahi beliau belum lagi ada sumur yang asin airnya beliau ambil dan ludahi, tawar dia hilang hasilnya, dan banyak lagi sebetulnya kasus-kasus yang kalau kita ya mau mengangkat ya mukjizat Rasulullah itu sangat banyak ya. Makanya kita tahu bahwa sudah kita pernah paparkan, mukjizat inilah salah satu kita bilang ya, selain Al-Quran yang mutlak merupakan bukti kebenaran beliau sebagai seorang Rasul ya, ternyata memang sangat banyak ya, luar biasa banyaknya kalau kita mau membaca dan ya menelaahnya. Kita kan yang ini tidak dilakukan, sehingga ya kalaupun diceritakan dianggap tidak ada, macam dongeng dan sebagainya. Ini kan hal yang naif ya, kita umat Islam ya tidak tahu seberapa rincinya mukjizat Rasulullah itu untuk dijadikan bukti penguat keberadaan dia sebagai Rasul. Ini yang sebenarnya perlu bagi kita, terutama generasi muda, untuk bisa menelaah, membacalah, karena dengan membaca itu kita tahu